ini kita akan mempelajari dulu tentang isim nakiroh dan makrifat. Isim nakiroh dia ismun yadullu ala syai'in ghairu muayyanin. Isim nakiroh adalah isim yang ketika berdiri sendiri tidak menunjukkan makna tertentu, yaitu isim yang tidak diawali alif lam. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai kata umum. Contohnya kitabun, madrasatun, bitaqatun, talibun, mudarrisun, muhaddisun. Contohnya kitabun jadidun. Kitabun di sini yaitu tidak diawali dengan alif lam. Jadi dia itu disebut nakirah. Kemudian madrasatun wasi'atun. Madrasatun di sini tidak diawali alif lam. Kemudian bitaqatun syakhsiyatun. Bitaqatun di sini tidak diawali alif lam. Kemudian al-mudarrisu mahirun. Al-mudarrisu tidak diawali alif lam. Kemudian yang kedua yaitu al-ma'rifah. Al-ma'rifah ya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu. Dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut dengan kata khusus. Jenis-jenis isim ma'rifat yang pertama yaitu diawali dengan alif lam. Contohnya al-kitabu, al-madrasatu, al-bitaqatu, at-talibu, al-mudarrisu. Contoh dalam kalimatnya yaitu al-kitabu jadidun, al-mudarrisu yudarrisu darsa, al-madrasatu jamilatun, al-bitaqatu syakhsiyatun. Yang disebut dengan ismu ma'rifat yaitu yang pertama ini diawali alif lam, ini diawali alif lam, diawali alif lam. Kemudian yang kedua itu ada kata ganti atau isim domir. Isim domir atau kata ganti itu macam-macamnya. Huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuna, nahnu. Misalnya huwa mudarrisu. Huwa di sini yaitu kata ganti untuk dia laki-laki. Hum yal'abuna fil maidan. Hum di sini kata ganti untuk mereka. Ya ta'allamu lughal arabiyyah fil madrasah. Nah, ta'allam di sini domir nahnu. Kemudian dia thalibatun. Ya di sini kata ganti untuk dia perempuan. Kemudian yang ketiga ini ada kata petunjuk atau ismu isyarah. Ada hada, hadihi, tilka, dalika. Hada ini untuk artinya yaitu ini untuk mudzakkar, hadihi ini untuk muannas. Dalika itu untuk mudzakkar, tilka itu untuk muannas. Contohnya, nata'allamu lughal arabiyyah fi hadzal madrasah. Kami belajar bahasa Arab di sekolah ini. Kemudian dalika mudarrisu itu adalah guru. Kemudian yang ketiga, hadhihi bitaqatu syakhsiyah. Hadhihi itu adalah biodata pribadi. Kemudian tilkal madrasatu hukumiyah. Tilka itu adalah sekolah negeri. Kemudian yang keempat ini ada ismul alam. Ismul alam ini nama-nama benda, bisa manusia, bisa benda mati, bisa hewan, bisa tumbuhan. Contohnya Fauzan, Azam, Nabilah, Jakarta, Indonesia, Makkah. Contohnya Indi, Uhtun, Ismuha, Nabilah. Jadi yang disebut ismil alam ini yaitu Nabilah ini berarti nama orang. Kemudian Nahya fi di Indonesia yang disebut ismi alam yaitu Indonesia, nama negara. Kemudian atamana an adhab ila Makkah. Saya berharap bisa pergi ke Mekah yang disebut ismi alam yaitu Makkah, nama tempat. Kemudian Jakarta ya asimatun Indonesia. Jakarta itu ibu kota Indonesia. Di sini yang disebut ismu alam ini Jakarta bisa nama tempat, kemudian Indonesia bisa nama negara. Kemudian yang kelima yaitu dimudofkan pada isim ma'rifah atau mudhofu ilal ma'rifah. Mudhof ilah
itu ciri-cirinya yang pertama tidak memakai alif lam, kemudian yang kedua memakai alif lam. Contohnya unwanu baik, unwanu tanpa alif lam, baik pakai alif lam. Kemudian unwanu madrasati, unwanu tanpa alif lam, kemudian al madrasah pakai alif lam. Contohnya unwanul baiti fi syari amarta rabbu sab'ah wa samanun kalain. Alamat rumah saya di Jalan Amarta nomor 87. Kemudian contoh yang kedua rokmul hati, yaitu nomor HP. Kemudian unwanul madrasati fi syari Sudirman rokmu khamsa wa salasun kalain. Alamat sekolah saya yaitu di Jalan Sudirman nomor 35 Klaten. Kemudian yang keenam yaitu ismu mausul atau kata sambung. Ismu mausul atau kata sambung ini macam-macamnya, ada allahi, allati, alladani, alladina, allati. Contohnya ja'a thalibu alladhi min Jakarta. Jadi di sini itu kata sambung ini bisa diartikan sebagai yang. Ja'a thalibu, siswa itu datang. Alladhi, yang dari Jakarta. Kemudian ja'a thalibina, ja'a thalibani alladani min Surakarta. Ada dua orang murid yang datang dari Surakarta. Kemudian yang ketiga la uhibbul ladina yatabawahuna bi amalihim. Di sini yang sebagai ismu isyarah yaitu alladina jamak. Kemudian qata'tul azhara allati fil hadiqah. Saya itu memetik bunga yang ada di taman. Contoh soalnya, tentukan isim nakirah, ma'rifat, dan jenis ma'rifat dalam kalimat berikut. Yang pertama, yata'allamu akhi fi madrasatin taqa'u fi Surakarta. Kemudian yang kedua, hadza shabiqi huwa talibun fi hadhil madrasah. Yang ketiga, hadhihi Fauziyah hiya min Surakarta. Yang keempat, huwallazi ja'alakumul arda firasya. Yang kelima, wanul baiti fi syari Ahmad Yani raqmu samaniya wa usyur. Kemudian yang contoh soal selanjutnya, raqmul hatifi, kemudian qata'tu azharul lati fil hadiqah. Yang selanjutnya, Jakarta dia afimatun Indonesia. Kemudian yang terakhir, atamanna anhat ila Makkah. Contoh cara mengerjakan soalnya yaitu seperti ini. Ashtari kitabun wal Qur'anu jadidun fisuk. Di sini yang ismu nakirah ini kitabun. Kenapa bisa ismi nakirah? Karena ini tidak diawali dengan alif lam. Dan dia itu merupakan kata umum. Yang ismu ma'rifatnya yaitu Al-Qur'an. Di sini diawali alif lam karena kata khusus. Terus jenis ma'rifatnya ishtari. Kenapa ishtari bisa termasuk jenis ma'rifat? Karena ishtari ini kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ana, saya membeli. Kemudian asub ini bisa menjadi ismil alam, yaitu nama tempat. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.